Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur atas nikmat Allah limpahkan yang telah memberi nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Salawat berangkaikan salam kita berikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang saya hormati Ibu dosen penggampu kita, Dr. Tin Indrawati MPD, dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, saya sebagai moderator Putri Sartika dan teman-teman saya Salgia Fitri, Sakinah Melani Hasibuan, Risa Welianti akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia, di mana pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Risa Welianti. Kepada Risa dipersilakan. Baiklah, pemateri pertama akan dibacakan oleh Sakinah Melani. Kepada Sakinah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Melani Hasibuan dengan 22129090 sebagai pemateri pertama. Materi pertama yaitu pemerataan pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang bermakna seluruh bagian, tersebar secara menyeluruh dan sama banyak. Sedangkan kata pemerataan berarti proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Berikutnya ada kuantitas. Kuantitas merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau di sekolah. Permasalahan ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh dan menerima pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini timbul terutama di SD pada tahun-tahun sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sakinah Melani. Materi selanjutnya kepada Salgia. Kepada Salgia dipersilakan. Baik, saya akan jelaskan materi berikutnya yaitu tentang kualitas. Kualitas mempunyai arti yang sama dengan mutu atau bobot. Pendidikan yang bermutu atau berkualitas adalah pendidikan yang pelaksanaan pendidikannya yang dapat menghasilkan tenaga profesional sesuai dengan kebutuhan negara dan bangsa pada saat ini. Seiring dengan proses pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas untuk setiap jenjang pendidikan melalui persekolahan juga dilaksanakan. Peningkatan mutu ini ditujukan terhadap peningkatan kualitas masukan dan lulusan, proses, guru, sarana dan prasarana, dan anggaran yang digunakan untuk menjalankan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada efisien. Efisien dalam pendidikan bermakna bahwa sasaran pendidikan dapat dicapai secara efisien atau mempunyai daya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan
sumber daya yang ada seperti uang, waktu, dan tenaga, dan sebagainya. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila pendayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Yang ketiga selanjutnya yaitu ada efektivitas. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan yang memberikan hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika rencana belajar yang telah ditetapkan tidak terlaksana dengan sempurna, maka pelaksanaan pendidikan tersebut tidak efektif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Salgia. Pemateri selanjutnya kepada Risa. Karena Risa tidak ada, materi selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu relevansi. Relevansi pendidikan merupakan kesesuaian antara pendidikan dengan perkembangan di masyarakat. Relevan berarti bersangkut paut, kait-mengait, dan berguna secara langsung. Rendahnya relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah kualitas proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya tolong. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Adapun faktor yang mengakibatkan munculnya permasalahan dalam tenaga pendidik dan tenaga kependidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidik bukan berasal dari lulusan yang sesuai. Maksudnya di sini terkadang terdapat tenaga pendidik yang mengajar tidak sesuai dengan jurusan. Yang kedua, pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga hal ini menyebabkan adanya permasalahan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Yang ketiga, pendidik terkadang menjadikan mengajar hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai pendidik, sehingga dia mengajar secara tidak maksimal. Yang keempat, pendidik belum memenuhi harapan masyarakat. Yang kelima, pendidik mengajar tidak sesuai dengan silabus sehingga target dari tujuan pembelajaran tidak sepenuhnya tercapai. Yang keenam, masih banyak pendidik yang belum memenuhi ketentuan sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005. Seperti mengajar di tingkat SD atau MI minimal berijazah S1 atau D4. Yang terakhir, tenaga kependidikan biasanya masih berasal dari tenaga pendidik yang merangkap tugas menjadi tenaga kependidikan seperti guru merangkap menjadi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan. Baiklah, sekian hasil dari presentasi kelompok 3. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok 3? Kepada Siti Sarah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya sedikit Indonesia. Ada dua pemecahan masalah pemerataan pendidikan
yang bagian masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan ditempuh melalui dua cara. Yang pertama, cara konvensional, membangun gedung sekolah seperti SD, impers, dan atau ruangan belajar, menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Yang kedua, cara inovatif, sistem pamong atau impact system atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Yang kedua sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. Yang ketiga SD kecil pada daerah terpencil. Yang keempat sistem guru kunjung. Yang kelima SMP terbuka. Yang keenam kejar paket A dan B. Yang terakhir belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. Pemecahan masalah pada mutu pendidikan. Meskipun untuk tiap-tiap jenis dan jenjang masing-masing memiliki kekhususan, namun pada dasarnya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen kependidikan atau utamanya komponen masukan mentah untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi dan komponen masukan instrumental serta mobilitas komponen-komponen tersebut. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik yang akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan. Sekian, itulah penambahan materi dari saya. Saya kembalikan ke... Terima kasih kepada Siti Sarah. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi dari kelompok 3? Apabila tidak ada, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilakan raise hand. Penanya pertama kepada Nia Hartati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nia Hartati, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Kembali. Penanya selanjutnya kepada Putri Masayu Asari, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Putri Masayu Asari, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya, yaitu bagaimana cara pemerintah saat ini untuk melakukan upaya pemerataan pendidikan? Oke. Penanya selanjutnya kepada Putri Alivia Yasmin, kepada Putri dipersilakan. Baik, saya Putri Alivia Yasmin dari kelompok 5 ingin bertanya, menurut kelompok 3, apakah pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan efisien dan relevan sesuai dengan kurikulum dan rencana yang dibuat? Sekian, terima kasih. Terima kasih kembali. Penanya selanjutnya kepada Sarah Ibrahim, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Perkenalkan, nama saya Sarah Ibrahim dari kelompok 7, NIM 2212930. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi ketujuh permasalahan pokok pendidikan di Indonesia tersebut? Terima kasih. Terima kasih kembali. Pemateri selanjutnya kepada Rahma Vanessa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rahma Vanessa dari kelompok 6. Bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman? Terima kasih. Terima kasih kembali. Terakhir, yakni pertanyaan dari Nilva, kepada Nilva, dipersilakan.
Terima kasih kepada moderator. Saya Nifa Gusmalinda dari kelompok 2. Pertanyaan saya, usaha apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi fenomena permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kami izin untuk mencari jawaban. Baiklah, pertanyaan dari Putri Alivia Yasmin akan dijawab oleh Sakinah. Kepada Sakinah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya Sakinah Melania Sibuan akan menjawab pertanyaan dari Putri Alivia Yasmin dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu, menurut kelompok 3, apakah pendidikan di Indonesia sudah berjalan dengan efisien dan relevan sesuai dengan kurikulum dan rencana yang dibuat? Jawabannya, menurut kelompok kami, pertama-tama beberapa pengamat pendidikan menilai bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki. Misalnya, beberapa masalah yang sering dihadapi oleh siswa dan guru termasuk kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya kualifikasi dan pelatihan bagi guru, serta kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Di sisi lain, beberapa program pemerintah baru-baru ini telah diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi sistem pendidikan Indonesia. Misalnya, program Merdeka Belajar yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa dalam memilih program studi dan mencapai hasil belajar yang lebih baik. Meskipun begitu, pengukuran efisiensi dan relevansi kurikulum dan rencana pendidikan masih menjadi perdebatan. Terkadang terdapat perbedaan pandangan tentang apa yang harusnya menjadi fokus pendidikan, serta bagaimana pendidikan harus diimplementasikan untuk menghasilkan hasil yang optimal. Akhirnya, pendidikan untuk diingat bahwa pendidikan adalah sebuah proses yang terus berubah dan berkembang, dan setiap negara memiliki tantangan dan konteksnya sendiri dalam menghadapi perubahan tersebut. Oleh karena itu, terus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pendidikan merupakan hal yang penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan relevan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sakinah. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan Sakinah? Apabila tidak ada, bagaimana Putri Alivia Yasmin? Apakah dapat menerima jawaban yang telah Sakinah berikan? Baik, sebelumnya terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya sudah mengerti dengan jawabannya.
Apakah bisa Putri Olivia Yasmin menyimpulkan jawaban yang telah diberikan tadi? Simpulan yang saya ambil dari jawaban yang telah diberikan adalah sistem pendidikan di Indonesia ini masih memiliki beberapa masalah yang perlu diperbaiki seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Perbedaan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kurangnya kualifikasi dan pelatihan bagi guru, serta kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Namun program pemerintah memiliki Merdeka Belajar yang telah diluncurkan untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi sistem pendidikan. Meskipun begitu, terkadang terdapat perbedaan pandangan tentang apa yang seharusnya menjadi fokus pendidikan serta bagaimana pendidikan harus diimplementasikan untuk menghasilkan hasil optimal. Oleh karena itu, terus melakukan evaluasi dan peningkatan sistem pendidikan merupakan hal yang penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih efisien dan relevan. Sekian simpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Sarah Ibrahim akan dijawab oleh Salgia. Kepada Salgia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah Ibrahim, perwakilan dari kelompok 7. Pertanyaannya, bagaimana peran pemerintah dalam menyikapi ketujuh permasalahan pokok pendidikan di Indonesia tersebut? Pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkuat kurikulum pendidikan. Pemerintah harus terus memperbarui kurikulum pendidikan untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidik. Pemerintah harus memperkuat persyaratan kualifikasi pendidik dan meningkatkan pelatihan dan pengembangan pendidik untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar siswa. Yang ketiga, menjamin kesetaraan dalam pendidikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas terlepas dari latar belakang atau lokasi geografis mereka. Yang keempat, yaitu meningkatkan investasi dalam pendidikan. Pemerintah harus meningkatkan anggaran pendidikan dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang terakhir yaitu meningkatkan peran pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa sekolah dan pendidik memenuhi standar kualitas dan memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan juga perlu melakukan reformasi kebijakan dan praktik untuk memastikan bahwa tenaga pendidik tidak lagi merangkap tugas menjadi tenaga administrasi atau tenaga perpustakaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang tersedia dan memberikan insentif bagi mereka yang berfokus pada pekerjaan mereka sebagai pendidik. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa persyaratan dan standar kualifikasi untuk tenaga pendidik terus ditingkatkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik di masa depan. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Salgia. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban yang telah Salgia berikan? Apabila tidak ada, bagaimana Sarah Ibrahim? Apakah dapat menerima jawaban yang telah Salgia berikan? Terima kasih kepada kelompok mengaji, saya dapat menerima dan memahami jawabannya. Ya, baik. Apakah bisa Sarah menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Salgia tadi? Yang dapat saya simpulkan dalam peran pemerintah dalam menyikapi ketujuh permasalahan pokok pendidikan di Indonesia, salah satunya yaitu memperkuat kurikulum pendidikan, di mana untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan memiliki kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidik untuk agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengajar siswa. Selanjutnya, menjamin kesetaraan dalam pendidikan, meningkatkan investasi dalam pendidikan, dan meningkatkan peran pengawasan. Sekian yang dapat saya simpulkan. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Baiklah, pertanyaan dari Putri Masayu Astari dari kelompok 1 akan saya jawab sendiri, yakni bagaimana cara pemerintah saat ini untuk melakukan upaya pemerataan pendidikan. Jawabannya, pemerintah saat ini memiliki beberapa cara untuk melakukan upaya pemerataan pendidikan, di antaranya yang pertama, program beasiswa. Pemerintah dapat memberikan beasiswa kepada siswa-siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu agar mereka bisa mengakses pendidikan dengan lebih mudah. Selanjutnya, program bantuan sekolah. Pemerintah dapat memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah di daerah-daerah terpencil atau miskin agar sekolah-sekolah tersebut bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dasar dan menengah bagi siswa-siswa di daerah tersebut. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah dapat membangun gedung-gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendidikan lainnya di daerah-daerah yang masih kurang infrastruktur pendidikannya. Yang selanjutnya, pengembangan program pelatihan guru. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pengembangan bagi para guru agar mereka dapat mengajar dengan baik dan memenuhi kebutuhan pendidikan siswa-siswa di seluruh Indonesia. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memberi dukungan bagi anak-anak yang ingin bersekolah. Upaya pemerataan pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu, pemerintah harus terus berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan program-program yang telah ada, serta menciptakan program-program baru yang dapat membantu mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baiklah, kepada Rida Sakinah dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menambahkan sedikit jawaban dari pertanyaan. Bagaimana cara pemerintah saat ini untuk melakukan upaya pemerataan pendidikan? Banyak upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan di Indonesia, seperti menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik yang di perkotaan maupun pedesaan melalui kebutuhannya, memberikan kepada siswa yang prestasi dan keluarga yang kurang mampu atau memberikan subsidi untuk sekolah swasta pada yang tuanya. Sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah, namun sampai sekarang upaya tersebut belum bisa terlaksana untuk memeratakan pendidikan Indonesia. Suksesan itu banget pada pendidikan yang ditawarkan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rida Sakinah. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Apabila tidak ada, bagaimana Putri Masayu? Apakah dapat menerima jawaban yang telah saya berikan dan yang Rida berikan? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya sudah memahami dan dapat menerima jawabannya. Bisakah Putri Masayu memberi kesimpulan atas jawaban yang telah diberikan?
Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan, pemerintah saat ini memiliki beberapa cara untuk melakukan upaya pemerataan pendidikan. Di antaranya yang pertama ada program beasiswa, yang kedua program bantuan sekolah, yang ketiga pembangunan infrastruktur pendidikan, yang keempat pengembangan program pelatihan guru, yang kelima pemberdayaan masyarakat, dan juga tadi yang telah ditambahkan oleh Rida, pemerintah menyediakan sekolah gratis dari SD hingga SMP, membangun sarana prasarana yang memadai, memberikan kepada siswa yang berprestasi dan keluarga yang tidak mampu, serta memberikan subsidi kepada masyarakat. Sekian kesimpulan yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Nia Hartati akan dijawab oleh Sakinah. Kepada Sakinah, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Hartati dari kelompok 4, yaitu pertanyaannya bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, di antaranya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas melalui sosialisasi dan kampanye. Membuat program yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, seperti membuat forum diskusi atau pertemuan dengan guru untuk membahas kemajuan dan masalah dalam pendidikan anak. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti bakti sosial atau kegiatan gotong royong di sekolah untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dan menjaga fasilitas pendidikan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, seperti mengadakan forum diskusi atau focus group discussion dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan saran dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi untuk membangun kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, seperti membuat akun media sosial atau grup diskusi online tentang pendidikan dan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan kampanye. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan terus-menerus dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Cukup sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Sakinah. Apakah masih ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban yang telah Sakinah berikan? Apabila tidak ada, bagaimana Nia? Apakah dapat menerima jawaban yang telah Sakinah berikan? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Saya telah memahami dan menerima jawaban yang telah diberikan. Terima kasih. Apabila telah menerima, bisakah Nia menyimpulkan yang telah diberikan tadi? Baiklah, simpulan yang dapat saya sampaikan yaitu ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melibatkan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Di antaranya yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang berkualitas melalui sosialisasi dan kampanye. Membuat program yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan anak, seperti membuat forum diskusi atau pertemuan dengan guru untuk membahas kemajuan dan masalah dalam pendidikan anak, mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti bakti sosial atau kegiatan gotong royong di sekolah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesadaran dan akan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dan menjaga fasilitas pendidikan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang pendidikan, seperti mengadakan forum diskusi atau fokus group discussion dengan masyarakat untuk memperoleh masukan dan saran dalam perencanaan dan implementasi program pendidikan. Sekian simpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nia. Selanjutnya pertanyaan dari Rahma Vanessa akan dijawab oleh Salgia. Kepada Salgia dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Vanessa, perwakilan dari kelompok 6.
Pertanyaannya, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman? Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman. Upaya yang pertama yaitu peningkatan kualitas guru. Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dalam strategi dan pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan batin yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu, harus mampu mendidik di berbagai hal agar ia menjadi seorang pendidik yang profesional, sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengikuti penataraan. Menurut para ahli bahwa penataraan adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelarasi pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing. Sedangkan kegiatan penataraan itu sendiri ditujukan untuk mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing, meningkatkan efisiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal, perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan. Jadi penataraan itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globalisasi. Yang kedua yaitu mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya yang meliputi pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris serta komputer. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Menjadi guru profesional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beberapa buku saja. Guru yang profesional haruslah banyak membaca sebagai macam-macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komparatif. Suatu hal yang sangat penting, seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran, dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatasi permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat. Yang kelima yaitu mengadakan hubungan dengan wali siswa. Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali karena dengan ini orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang lebih positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jam pendidikan di dalam keluarga. Upaya yang kedua yaitu peningkatan materi. Dalam rangka peningkatan pendidikan, maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih aktual dan hangat, sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran. Upaya yang ketiga adalah peningkatan dalam pemakaian metode. Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indikator dalam peningkatan kualitas pendidikan, perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Sekian jawaban yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban yang telah saya berikan?
Apabila tidak ada, bagaimana Rahma Vanessa? Apakah dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Baik, terima kasih. Saya sudah mengerti dan bisa menerima jawabannya. Apabila telah menerima, bisakah Rama memberi kesimpulannya? Baik, dari jawaban yang tadi saya mengambil kesimpulan yaitu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar sesuai dengan tuntutan zaman ada 3, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas guru. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut, yaitu yang pertama mengikuti penataran. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, mengadakan kunjungan ke sekolah, atau studi komparatif, dan yang kelima yaitu mengadakan hubungan dengan wali siswa. Yang kedua yaitu peningkatan materi, dan yang terakhir peningkatan dalam pemakaian metode. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan. Dari kelompok 2 akan saya jawab sendiri, yakni usaha apa yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi fenomena permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah terpencil? Jawabannya, pendidikan memiliki peran penting dalam peradaban sebuah bangsa. Menurut KBBI, pendidikan berasal dari satu kata kerja, yaitu mendidik, yang berarti memelihara dan mengajarkan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain maupun secara otodidak atau belajar sendiri. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Sampai saat ini, pemerataan pendidikan di Indonesia masih belum juga berhasil, terutama di beberapa wilayah khususnya seperti yang termasuk dalam kategori daerah terpencil. Bahkan, kesenjangan hasil pendidikan daerah tersebut begitu jauh, sehingga mutu pendidikan sangat penting ditingkatkan khususnya di daerah terpencil. Meningkatkan mutu pendidikan bukanlah hal yang mudah dilakukan, apalagi mengingat bahwa ada banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan khusus. Pendidikan di Indonesia sejauh ini terus berusaha ditingkatkan, hanya saja ada beberapa daerah yang peningkatannya kurang signifikan. Bahkan untuk menyamakan mutu pendidikan dengan kota terdekat saja masih sangat sulit, apalagi untuk daerah-daerah yang terpencil dan minim sumber daya manusia. Bahkan bukan rahasia lagi jika di Indonesia mempunyai banyak wilayah yang masih tergolong daerah terpencil. Di berbagai daerah tersebut, pendidikan tidak bisa dioperasikan secara maksimal, mulai dari tenaga pengajar, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, media pembelajaran, dan transportasi siswa pergi sekolah serta sarana prasarana lainnya. Ternyata banyak sistem pendidikan di daerah tersebut yang belum terjangkau oleh pemerintah. Seolah-olah pemerintah hanya fokus ke pendidikan yang berada di kota-kota besar di Indonesia. Jika dilihat dari media online atau televisi, banyak yang memberitakan mengenai kondisi pendidikan yang tak layak di sana. Namun, pemerintah tetap berupaya meningkatkan mutu pendidikan termasuk daerah terpencil sebaik mungkin. Mutu pendidikan di daerah terpencil sehingga sulit terjangkau oleh pemerintahan, yakni akses perjalanan yang sulit, kurangnya tenaga pengajar, kurangnya kesadaran bagi masyarakat tentang pendidikan, kurangnya dukungan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil, maka dilakukan berbagai upaya dengan sungguh-sungguh mencari solusi dari permasalahan yang ada. Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih penting
terutama di daerah terpencil, agar dapat menjawab tantangan globalisasi dan kemajuan iptek. Usaha ini dapat dilakukan oleh masyarakat, guru, maupun pemerintah, serta pihak lain. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Apabila tidak ada, apakah Nilpa dapat menerima jawaban yang telah diberikan? Terima kasih kepada kelompok penyaji, saya dapat menerima jawaban. Apabila dapat menerima, bisakah Nilpa memberi kesimpulan? Baiklah, dari jawabannya saya dapat mengambil kesimpulan bahwa usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan di daerah terpencil. Yang pertama, menyediakan bantuan anggaran dalam pendidikan seperti BOS. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pengajar. Yang ketiga, melakukan revisi dan memperbaiki kurikulum yang kurang berdampak pada kemajuan pendidikan di daerah terpencil. Yang keempat, mengirimkan tenaga pengajar untuk membantu ketertinggalan pendidikan di daerah tersebut. Yang kelima, memperbaiki akses transportasi agar perjalanan yang ditempuh lebih mudah dan tidak lagi berbahaya, serta membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kenyamanan proses belajar. Sekian kesimpulan dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.